Dandi meninggal dunia, Sandra jadi miskin, rumahnya juga disita oleh bank karena hutangnya Sandra. Di episode yang akan tayang kali ini, semuanya benar-benar berubah secara drastis pada kehidupannya Sandra. Bagaimana tidak, Sandra yang sebelumnya merasa angkuh, sombong karena dirinya itu sangat kaya raya dan punya banyak uang, kini semuanya jadi sebaliknya. Yang mana setelah Sandra kerugian sebanyak 225 M pada saham perusahaan asing yang lenyap begitu saja, Sandra juga belum bisa menutup kerugian tersebut. Bahkan menarik hasil investasinya yaitu dari perusahaannya Om Aditya, tapi masih belum cukup karena itu cuma 75 M tidak bisa menutupi kerugiannya Sandra tersebut. Nah, Sandra juga sudah berusaha untuk ambil alih uangnya Kayla dengan cara menipu Kayla untuk bermain saham. Padahal aslinya ia ingin ambil semua uangnya Kayla agar bisa menutupi kerugiannya tersebut yang mencapai 225 M tersebut. Nah, kini di saat Sandra lagi sibuk jual-jual tasnya, tas brandednya serta sepatu yang semuanya, ia kini mendapat kabar dari orang terdekat papanya yang ada di Amerika yang mengabarkan Sandra kalau Pak Dandi telah meninggal dunia. Seketika, Sandra langsung sangat shock dan Sandra tidak menerima kenyataan tersebut, yang mana ia tidak siap kehilangan papanya tersebut yang sangat kaya raya. Nah, Sandra langsung terjatuh dan handphonenya juga langsung terjatuh ke lantai ya. Dan di sini Sandra benar-benar menangis histeris di kamarnya. Bisiti yang ada di rumah langsung kaget ketika melihat Sandra dan mendengar suara tangisan Sandra yang sangat kencang tersebut. Tanpa menunggu lama, Bisiti langsung telepon Non Kayla, yaitu adik sepupunya Sandra. Bisiti mengatakan kalau Non Sandra itu lagi nangis-nangis di kamarnya. Akhirnya Kayla merasa panik dan Kayla langsung dari apartemennya menuju ke rumahnya Sandra. Dan saat tiba di rumahnya Sandra, Sandra langsung peluk Kayla dan di situ Kayla benar-benar sangat shock ketika dapat kabar tahu kalau ternyata Om Dandi sudah meninggal dunia. Di sini Kayla ikut menangis bersama Sandra dan akhirnya jenazahnya Dandi dibawa pulang ke Indonesia. Dan keesokan harinya, semua kabar tersebut nyampai ke keluarganya Rianti dan Aditya, yang mana mereka juga ikutan shock ketika tahu kalau ternyata Dandi telah meninggal dunia. Dan kini, semuanya dalam kehidupan Sandra akhirnya berubah total guys. Yang mana keluarga Kenzo yaitu Buryanti, Pak Aditya, serta Aurel langsung ke rumah Sandra untuk menemani Sandra meskipun Sandra selalu jahat pada mereka. Tapi Kenzo tetap berduka ya karena mereka dekat sama almarhum papanya Sandra tersebut. Nah di sini juga Bu Nadia serta Marvel, Mutiara dan juga Alea mereka semua juga ikut tiba di rumahnya Sandra. Meskipun Sandra selalu jahat pada Mutiara dan juga Alea, tapi Mutiara bersama Alea tetap datang untuk ngelayat ke sana. Nah, saat tiba di sana, mereka semua melihat kalau Sandra itu benar-benar terpukul banget guys. Tidak seperti biasanya, Sandra yang selalu berisik, yang selalu suka merepet, kini ia benar-benar hanya menangis terduduk di samping jenazah Dandi, papanya tersebut. Dan akhirnya, tiba-tiba di saat itu juga, pihak bank datang ke rumahnya Sandra. Semuanya kaget karena ketika mereka tahu ternyata Sandra sempat berutang ke bank untuk sebagai jaminannya ia taruh sertifikat rumahnya. Saat itu Sandra main saham di perusahaan asing yang mana uangnya akhirnya semua lenyap yaitu sebanyak 225 miliar. Nah, di sini semuanya benar-benar kaget karena pihak bank mengatakan akan menyita rumahnya Sandra. Buryanti serta Pak Aditya di sini benar-benar sangat shock guys karena kini Sandra benar-benar jatuh miskin dan juga bangkrut total. Nah, sementara dalam hatinya, Buryanti merasa ini semua karma karena Sandra selama ini telah jahat pada semua orang. Ia selama ini selalu menggunakan uangnya itu untuk melakukan apa saja kepada orang, bahkan terutama itu pada Mutiara. Yang mana Sandra sanggup melakukan apapun pada Mutiara agar Mutiara bisa jauh dari Kenzo. Pak Aditya juga merasa kasihan pada Sandra, tapi ketika mengingat semua perbuatan Sandra, meskipun kadang Sandra sering bantuin dirinya, tapi kadang Sandra juga sering berbuat masalah dengan dirinya serta keluarganya. Bahkan waktu itu keluarga Aditya sama Rianti hampir hancur gara-gara Sandra.
Kini semuanya menertawakan Sandra sebenarnya guys. Dan Sandra akhirnya ia harus hidup menderita jatuh miskin. Sementara di sana Mutiara tetap perhatian pada Sandra. Meskipun Sandra selalu jahat pada dirinya, Mutiara tetap merasa kasihan karena kini Mbak Sandra jatuh miskin guys. Mutiara tetap akan peduli pada Sandra karena Mutiara itu orangnya yang sangat baik ya. Nah, di sini juga akhirnya Dandi langsung dibawa ke pemakaman dan selesai pemakaman tersebut semuanya akhirnya pulang sementara Sandra masih ada di sana. Dan Kayla juga menemani Sandra ya karena Sandra itu kakak sepupunya. Dan yang paling bikin Sandra kaget ternyata Mutiara tetap masih stay di sana sampai Sandra mau pulang ke rumah. Nah, Mutiara tidak tega melihat kalau Sandra itu terus nangis dan terlalu larut dalam kesedihannya tersebut. Mutiara akhirnya mencoba menenangkan Sandra, namun di sini Sandra tidak seperti biasanya guys. Yang mana biasanya ketika dengar suara Mutiara, Sandra langsung marah-marah gak jelas. Kini Sandra merasa kalau ia telah sadar selama ini telah jahat pada Mutiara. Di saat dia terpuruk seperti ini, Mutiara malah tetap mau nenangin dirinya dan membuat Sandra agar sabar atas semua kedukaan yang ia alami kali ini. Nah gitu guys. Sementara sisi lain juga, Sandra kini benar-benar bingung harus tinggal di mana karena rumahnya disita oleh bank akibat ia tidak bisa menutupi semua hutang tersebut yang ia pinjam untuk ditaruh saham di perusahaan asing yang akhirnya semua uangnya tersebut lenyap. Dan uang hasil tarik investasi dari perusahaan Om Aditya cuma 75 miliar dan bagi Sandra itu uang yang sangat tidak ada apa-apanya untuk Sandra. Nah, kini akhirnya Sandra meminta izin pada Kayla untuk tinggal sementara di apartemennya Kayla. Kayla sebenarnya tidak suka Sandra tinggal bersamanya, tapi karena mengingat Sandra adalah kakak sepupunya, Kayla terpaksa mau menerima Sandra. Meskipun Kayla tahu pasti Sandra nanti akan jahat lagi pada dirinya. Ya, seperti yang kita tahu sebelumnya ya, Kayla itu selalu jadi korbannya Sandra. Biasanya dikambing hitamkan oleh Sandra dan kini Sandra harus tinggal bersamanya. Nah, kini juga akhirnya Kayla sadar guys kenapa Cassandra kemarin terus bujuk dirinya untuk mau main saham dan transfer seluruh uangnya ke rekening Sandra biar Sandra yang main. Akhirnya kini Kayla sadar ternyata Sandra sudah habis uangnya akibat main saham di perusahaan asing. Dan Sandra berusaha untuk ambil uangnya Kayla agar bisa menutupin seluruh kerugiannya Sandra sendiri. Nah, setelah mendengar semua ini, menurut kalian semua penonton, kalian lebih suka lihat Sandra miskin atau kaya ya? Dan tentunya kini Sandra sudah tidak bisa lagi untuk berbuat jahat pada Mutiara karena ia tidak bisa suruh orang lagi sebab uangnya cuma tinggal sedikit. Dan Dandi papanya itu sudah meninggal dunia yang alhasil tidak ada lagi yang bisa kasih uang pada Sandra. Karena selama ini mamanya Sandra itu tidak pernah peduli pada Sandra sendiri guys. Dan mamanya Sandra bahkan tidak pulang saat Dandi meninggal dunia di Indonesia yang dibawa pulang dari Amerika. Mamanya Sandra tetap tidak jenguk atau ngelihat sama sekali. Nah itu dia untuk episode yang akan tayang malam ini ya.